Kemudian, Pike dan Jagu mulai melaksanakan misi mereka untuk membongkar kebohongan Om Botak dengan membagi rencana menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, Jagu membuatkan Pike sebuah program di stasiun TV tempat ia bekerja. SCTV oke. Programnya ini mentargetkan Om Botak sebagai sasaran utamanya yang bertujuan membongkar semua kebohongan-kebohongan yang telah ia sebarkan di muka bumi ini. Konten pertama program ini dengan mengajak Pike ke kajian rutin si Om Botak dan membiarkan Pike dengan kecerdasan aliennya untuk mendebat segala keanehan dan kebohongan yang Om Botak lakukan kepada umatnya. Yang pada saat itu, Om Botak sedang memberikan resep kepada salah satu umatnya yang istrinya sedang sakit. Resep tersebut berupa petunjuk atau nasihat agar istrinya sembuh, ia harus melakukan ritual di tempat yang jauh dengan syarat-syarat yang aneh. हिमालय में है, ट्रेन पकड़ो, सिलीगुड़ी जाओ, वहां से बस में गैंगटॉक. Ya, pastinya petunjuk itu ia dapat dari aktingnya yang sok-sokan bisa menghubungi Tuhan untuk mencari jalan keluar permasalahan umatnya. Pike yang menuruti kata hati dan otaknya kala itu langsung mengatakan itu salah sambung. Dengan menggunakan logika aliennya, ia menjelaskan bahwa jika si Om Botak benar bisa menghubungi Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan resep atau saran yang merepotkan makhluknya. Jika itu memang benar dari Tuhan, maka seharusnya sarannya adalah istrinya dibawa ke rumah sakit, bukannya malah disuruh mendaki bukit dan mengarungi lembah. Seketika itu, Om Botak terkena skakmat untuk pertama kalinya. तपस्वी जी की मौन साधना का वक्त हो चुका है. Di hari berikutnya, Pike dan Jagu melancarkan rencana keduanya dengan datang lagi ke kajian si Om Botak-Botak ini. Dengan misi membuktikan bahwa Om Botak ini telah menghubungi Tuhan yang palsu atau yang salah. Tapi kali ini Pike tidak datang sendirian. Ia membawa 5 orang yang masing-masing mengenakan pakaian dari 5 agama yang berbeda-beda. Namun, yang tidak diketahui oleh si Om Botak ini adalah bahwa pakaian mereka berlima telah ditukar oleh si Pike. Di sini, Pike menantang Om Botak untuk membuktikan jika ia benar-benar bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tugasnya hanya sederhana. Coba tanyakan Tuhan yang kau hubungi dan tebak agama dari kelima orang ini. Dan dengan percaya diri, Om Botak pun mulai menyebut satu persatu berdasarkan apa yang mereka pakai. ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है, और ये तुम्हारी बिरादरी की है. Lalu dengan tenang, Pike mengungkap kenyataannya bahwa semua pakaian yang telah dikenakan kelima orang tersebut telah ditukar oleh si Pike. Dan saat itulah Pike menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menilai keyakinan seseorang hanya dari apa yang ia kenakan. Jika Tuhan benar bisa berbicara kepadamu, seharusnya ia tak tertipu oleh kostum yang dibuat olehku. Kemudian untuk rencana ketiganya, Pike dan Jagu mencoba untuk menyadarkan salah satu pengikut fanatik si Om Botak-Botak ini. Tidak lain tidak bukan, ialah super member super platinum, yaitu babaknya si Jagu itu sendiri yang sangat menentang program TV ini. Ia berkata kepada Pike bahwa semua program ini hanyalah omong kosong dan menuduh Pike melakukan semua ini hanya karena uang. Dan juga ia mengatakan kepada Pike bahwa kau akan masuk neraka karena kau tak takut pada Tuhan. Dari hinaan tersebut, Pike malah berterima kasih karena ia malah menemukan jawaban tambahan tentang kebingungannya akan konsep Tuhan dan agama di dunia ini.
yaitu bahwa semua tipuan yang dilakukan oleh orang-orang sesat ini dengan memanfaatkan ketakutan manusia kepada Tuhan. Dan rasa takut itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang sesat ini untuk menjual agama dan menguras uang, kendali, dan kepercayaan masyarakat bumi. Untuk membuktikannya, kemudian Pique mencontohkan secara sederhana bahwa ketakutan ini dapat dimanfaatkan menjadi ladang cuan dengan membuat tempat ritual ibadah yang ia buat di dekat kampus yang saat itu memang ada ujian. Dan ternyata memang berhasil. Tak butuh waktu yang lama, para mahasiswa antri memohon ke tempat ritual yang dibuat oleh Pique. कस्टमर आपके आगे झुकता है उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जाता Dan terbukti bahwa dengan ketakutan, Pique mendapat keuntungan yang besar dari uang amal para mahasiswa yang ingin nilainya bagus saat ujian. Mulai dari situlah, bumi mulai membaik. Dengan munculnya masyarakat-masyarakat baru yang mulai tersadar akan kebohongan ini. Media sosial pun meledak. Video-video mulai bermunculan. Semua FYP berisi membongkar kebohongan, kemunafikan, dan bisnis berkedok agama. Hashtag salah sambung, sebuah istilah yang dicetuskan oleh Pique, mulai menjadi tren di global. Mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, bahkan grup WhatsApp keluarga yang biasanya isinya jokes babak-babak, semuanya membahas salah sambung. Dengan mulai banyaknya masyarakat-masyarakat baru yang mulai tersadar mengakibatkan Om Botak diambang kehancuran dan kebangkrutan. Surat-surat dan amplop terus berdatangan ke rumahnya, tapi kini bukan lagi berisi pujian ataupun donasi, melainkan makian dan kemarahan. Surat-surat tersebut kini membawa rasa kecewa dari mereka yang merasa selama ini dibohongi atas nama Tuhan. दान पत्र में पैसे से ज्यादा सवाल आ रहे हैं प्रभु। प्रभु आपके फोटोज, किताबें, दवाइयाँ, तेल, अगरबत्ती सब बिकना बंद हो गया है। Dan Om Botak pun tak tinggal diam. Ia akhirnya menantang Pique untuk berdebat yang akan disiarkan secara live di TV dan media sosial. एक सवाल और रविवार शाम 6 बजे Singkatnya, debat pun dimulai. Dimulai oleh si Om Botak yang mulai menyerang terlebih dahulu. Ya, seperti seorang penipu, saat berdebat, dia pasti akan memutarbalikkan fakta yang pastinya ia menggunakan dalih agama. कहा भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है। कल को ये भी कह सकते हैं कि भगवान मर गए। बेटा तुम Dan Om Botak yang mulai memainkan retorika khasnya, ia memutarbalikkan fakta dan menuduh Pique sebagai sosok yang tidak percaya pada Tuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan Pique adalah sebuah bentuk ketidakpercayaannya terhadap Tuhan dan bisa menyesatkan masyarakat di bumi. Kemudian, Pique pun menjawabnya. कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते हैं नहीं, दो ही भगवान है। एक जॉन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जॉन हम सबको बनाया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है। Kok ciri-cirinya tidak asing ya, seperti pejabat di negeri. Lalu Pique pun juga mengatakan bahwa Tuhan seperti itu harus dihancurkan. Pernyataan itu sontak membuat Om Botak naik pitam. Ia memelintir ucapan Pique dan menggiring opini bahwa Pique telah menghina Tuhan dari agamanya. और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। Jawaban tersebut malah menjadi blunder. Pique menjawabnya, kau tidak bisa melindungi Tuhan. Kalau Tuhan memang ada, dia tak butuh perlindungan. Jawaban itu membuat suasana hening. Dan publik mulai melihat siapa sebenarnya yang menggiring opini dan siapa yang berbicara dengan hati nurani. Lalu di sela-sela debat, Pique juga menceritakan bahwa ia telah kehilangan sahabat pertamanya di bumi, yang telah tewas dalam sebuah kejadian bom bunuh diri, yang dilakukan oleh salah satu ekstremis agama. Tapi, alih-alih menunjukkan empati, Om Botak justru memanfaatkan momen itu untuk menyerang, lalu menggiring pembicaraan pada perbedaan agama,
dan menyalahkan keyakinan pelaku bom bunuh diri tersebut, dan kembali membenarkan bahwa hanya agamanya lah yang benar. Dan Pique pun menjawabnya, perbedaan ini atau perbedaan agama ini diciptakan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Dia juga membongkar ramalan di awal cerita tentang Jagu dan Safaras. Karena Om Botak mengatakan si Safaras ini adalah pembohong atas dasar perbedaan agamanya saja. Karena Om Botak menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar dan agama lain adalah orang-orang munafik. एक मिनट आप रुकिए तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी थी। Dengan kepercayaan dirinya, Om Botak menantang Jagu untuk menghubungi Safaras dan membuktikan bahwa agama lain memanglah munafik. Dan akhirnya dengan Jagu menghubungi Safaras, terungkaplah fakta sebenarnya bahwa Safaras masih mencintai dan menunggu jawaban dari Jagu selama ini. मोहतरमा सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बेइंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया। Dan surat yang diberikan oleh Jagu itu bukanlah surat yang ditulis oleh Safaras. Surat itu salah diberikan oleh anak kecil itu. Dengan begitu, terbuktilah bahwa semua yang diungkapkan Om Botak selama ini tentang bisa berkomunikasi dengan Tuhan adalah sebuah kebohongan. Karena jika memang benar ia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, jawabannya tidak mungkin salah. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Singkatnya, setelah berhasil mencerahkan dunia dan menggulingkan rezim Om Botak, ia mendapatkan remote-nya kembali dan pulang ke planet asalnya. थैंक यू बेटा। Dan dari semua perjalanan itu, terjawablah semua pertanyaan Pique selama ini. Pique akhirnya menemukan satu hal yang pasti. Bukan Tuhan yang berbeda-beda, tapi manusialah yang membuatnya tampak berbeda. प्यार शब्द का सही मतलब He loved me enough. Dalam film Pique ini, Pique atau sang alien seakan menggambarkan bagaimana jika manusia itu lahir bukan sebagai bayi, melainkan langsung muncul di dunia dalam bentuk dewasa dengan akal yang sehat dan logika yang jernih, tapi tanpa pernah diajari apapun tentang Tuhan ataupun agama. Jika manusia sungguhan terlahir seperti itu, mungkin kita juga akan kebingungan, sama seperti Pique. Kita akan bertanya-tanya siapa Tuhan sebenarnya, mengapa ada banyak versi yang berbeda-beda, dan mengapa jalan menujunya justru saling dipakai untuk saling memisahkan. Nah, lewat kacamata Pique, film ini menunjukkan hal yang sederhana. Bila kita lahir dengan logika yang murni, kita akan sadar bahwa Tuhan itu satu, yang membuatnya tampak berbeda-beda hanyalah tafsir dan ritual yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang kemudian kita kenal sebagai agama. Maka kembalilah pada esensi, mencari Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan, bukan hanya karena warisan atau sekedar ikut-ikutan. Cie pesan moral. Terima kasih untuk calon penghuni surga yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tetap mensupport konten kreator magang ini dengan cara like, comment, and subscribe. And ingat kata Bang Pascol,